Kisah ini terjadi saat aku dan 6 temanku memutuskan untuk naik Gunung Merbabu 17 Agustus tahun lalu. Kami mendaki melalui jalur pendakian Merbabu via Wekas. Perjalanan kami pada awalnya berjalan cukup lancar. Namun saat turun gunung, di sanalah awal dari perjalanan kami cukup mengerikan. Aku dan temanku memutuskan untuk turun Gunung Merbabu setelah merasa cukup istirahat di camp tempat kami mendirikan tenda. Saat mulai menginjakan kaki untuk turun, suasana gunung cukup bersahabat. Turun dari pos 3, kami memutuskan untuk istirahat di area pos 2 karena beberapa temanku mulai lelah. Didominasi suara helaan nafas terengah-engah, aku mencoba untuk menikmati suasana gunung ini. Namun, seketika hutan yang tadinya nampak sunyi berubah menjadi gemeringsing. Gemerisik suara daun dan rumput di sebelahku cukup mengganggu. Saat akhirnya aku putuskan untuk melihat karena penasaran, mataku melihat sosok berbadan besar di balik pohon sedang menatapku, memperhatikanku dan teman-temanku. Panik, tapi aku harus diam saja. Kami akhirnya melanjutkan perjalanan turun. Aneh, aku dan temanku merasa aneh. Kami berjalan terlalu cepat, seakan melewati papan penunjuk jalan. Aku ingat, kami mulai kembali jalan, papan itu menunjukkan tanda 19. Tiba-tiba kami berada di plang 16 tanpa melewati plang 18 dan 17. Kami mulai istirahat lagi karena salah satu temanku ingin buang air kecil. Masih terengah-engah, tapi sekali lagi rumput di sebelahku mulai bergoyang menggangguku. Sosok itu muncul lagi, tetap memperhatikanku dan teman-temanku. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak mengganggu, cuma memperhatikan dengan tatapan matanya yang berwarna merah. Badan besarnya membuatku bergedik ngeri. Sempat aku ditanya, "Kenapa?" Namun hanya kujawab dengan gelengan, tak mau membuat semuanya ketakutan. Salah satu temanku tiba-tiba mendekat ke arahku dan bilang, "Yuk cepet turun yuk, gak usah istirahat lagi. Aku telepon ojeknya sekarang biar pas kita sampai di pos 1, Amangnya udah datang." Tanpa menjelaskan lebih lanjut, kami akhirnya meneruskan perjalanan kembali, tetap diiringi gemerisik suara pohon dan angin yang cukup kencang. Sampai di pos 1, benar saja, bapak-bapak ojek yang sudah dipesan temanku datang dan akan mengantar kita menuju base camp. Kami mulai bercerita sesampainya di base camp. Ternyata yang melihat sosok besar itu, genderuwo itu, bukan hanya aku, tetapi semua temanku. Kami mulai bergedik ngeri sekali lagi. Satu temanku yang baru saja tiba di kamar mandi tiba-tiba datang dengan raut pucat dan bilang kalau dia menstruasi. Kami berenam sontak terkejut, tak mau memikirkan hal buruk. Kami hanya memikirkan kalau mungkin saja sosok yang selalu memandang kami itu menjaga kami. Dia ingin kami cepat turun agar tidak diganggu makhluk lain yang jahat. Setelah menanamkan mindset seperti itu, kami akhirnya memutuskan untuk pulang ke Semarang dengan selamat.